Halo para penikmat misteri dan kengerian, selamat datang kembali di cerita bayangan malam. Malam ini, kami akan membawa kalian masuk ke dalam sebuah kisah yang akan membuat bulu kuduk berdiri, sebuah pengalaman yang melampaui batas antara dunia game dan kenyataan. Bersiaplah, karena episode kali ini akan mengungkap bagaimana sebuah permainan horor di ponsel bisa berubah menjadi mimpi buruk yang sangat nyata. Inilah kisah menegangkan tentang seorang gadis bernama Cory, dalam episode spesial kami, horor nyata di balik layar game. Malam ini aku mendownload sebuah game yang membuatku penasaran sekali. Yang aku download dari Play Store, katanya game horor ini nyata dan bisa dirasakan. Aku mengambil cemilan dan memakai headset dan siap memainkannya. Saat aku memulai gamenya, tertulis di dalam game horor itu adalah hati-hati, permainan ini nyata. Aku langsung mengklik kata-kata itu dan tiba-tiba tubuhku terjatuh dari atas, entah dari mana aku jatuh. Saat aku melihat tanganku tergores sesuatu, aku melihat rumah tua. Aku langkahkan kakiku memasuki rumah itu. Aku tak melihat kehidupan di rumah ini. Aku mencoba membuka pintu rumah, ternyata tidak terkunci. Aku melangkahkan kakiku ke dalam rumah. Tak terlihat seseorang pun di dalam rumah ini. Rumah yang sangat tua, begitu banyak debu di meja makan, lantai kayu yang sudah kusam dan rusak. Aku mencoba menaiki tangga ke lantai atas. Ada sebuah kamar dan aku memasukinya. Terlihat kamar yang begitu rapi. Terlihat juga wajahku terpampang di dinding di dalam sebuah foto. Ini foto keluargaku, kataku sambil memegang sebuah foto. Terus kenapa rumah ini sepi, di mana yang lainnya, kataku bingung. Tiba-tiba, gempa datang. Aku mencoba berlari menuruni tangga. Di belakangku semua sudah hancur. Aku terus berlari. Tiba-tiba tangga hancur dan aku terjatuh. Aku melihat lubang yang bersinar dengan warna-warni, lalu aku terjatuh ke dalam lubang itu. Asteris wus, tubuhku terjatuh ke arah mobil piar. Kepalaku menghantam kaca. Ah, sakitnya kataku lemas terbangun memegang kepalaku. Tempat apa ini? Kataku yang melihat kota hancur sunyi dan banyak mayat berserakan. Tempat apa ini? Kataku sambil berjalan melewati mereka. Semua kota terlihat terbakar. Apa mungkin ada perang? Aku terus berjalan menelusuri kota ini. Tiba-tiba aku melihat wanita dengan tubuh hancur setengah badan, merangkak cepat ke arahku. Jantungku berdetak kencang, aku sangat takut. Asteris, haha, tawa hantu itu. Aku berlari menghindarinya, tetapi dia sangat cepat seperti setan yang di horor Jepang teke-teke. Aku berlari hingga terjatuh di air mancur kecil dengan patung kecil. Bajuku basah hingga hantu itu mulai mendekati tubuhku, berdekatan dengan wajahku. Wajahnya sangat seram. Saat tangannya menyentuh tanganku, dia teriak kesakitan. Apa mungkin dia takut dengan air ini? Saat aku rasakan airnya, ternyata air garam. Aku berdiri dan mencari botol, dan aku pun mendapatkan botol lalu memasukkan botol yang aku pegang ke air kolam mancur kecil ini. Hantu itu berlari mendekatiku. Aku langsung menyiramkannya ke seluruh tubuhnya. Asteris ahak, teriak hantu itu kesakitan. Tubuhnya lenyap dan hilang. Ke bawah tanah aku mulai berjalan lagi menelusuri kota ini lagi. Tiba-tiba hujan deras melanda, namun aku tetap berjalan dan membuka sebuah pagar besi. Aku melihat begitu banyak mayat di sungai. Tempat apa ini sebenarnya? Terdengar suara piano bermain di dekat rumah. Aku berjalan menghampirinya dan membuka pintu rumahnya. Saat aku masuk terdengar suara minta tolong. Aku berlari menghampiri suara itu. Aku berlari menaiki anak tangga. Asteris duk, pintu terbuka dengan keras. Ada sesosok anak kecil berlari menghampirinya, tapi saat dia berlari, seorang pria menggunakan palu dengan topeng di wajahnya, menghantamkan palu ke wajahnya dengan keras. Anak itu terjatuh dengan wajah hancur penuh darah. Aku berlari menghindarinya, dia mengayunkan palunya ke segala arah. Aku berlari keluar dari rumah ini. Aku masih mempunyai air garam, akan ku coba memakainya. Aku berbalik dan menyiramkannya ke arah matanya, dia kesakitan dan tidak lama kemudian pingsan. Hufet, hampir saja aku dibunuh olehnya. Terdengar suara piano itu lagi. Aku memasuki rumahnya dan menuju ke arah kamarnya tadi. Aku terkejut, ternyata yang aku lihat dia telah menjadi hantu. Tubuhnya transparan sambil memainkan piano. Dia melihatku beranjak dari kursinya dan menghampiriku. Temukan jam kalung milik ayahku, Kak Cory, kata gadis kecil. Bagaimana kau tahu namaku? Tolong bantu aku. Temukan jamnya biar aku bisa pergi dengan ayahku. Ada di tempat studio musik, Kak, kata gadis itu tiba-tiba menghilang. Aku tak tahu menuju ke arah tempat itu. Tiba-tiba barang terjatuh dari atas kepalaku dan mengenai kepalaku.
Asterisau, sakitnya, kataku yang melihat benda kotak besar. Aku mendekati dan membuka kotak tersebut, ternyata ini sebuah kertas peta. Mungkin ini akan menjadi petunjuk buatku menuju ke sana. Aku berjalan sambil melihat peta yang aku pegang. Aku melihat arah menuju studio musik piano. Cory, di mana kau? Aku akan membunuhmu, kata manusia yang memegang palu itu. Bagaimana hantu itu juga mengetahui namaku? Sial, air garamku habis. Aku harus mencarinya lagi di sekitar lokasi ini. Cory, kata hantu itu semakin mendekat. Sial, dia semakin mendekat. Apa yang harus aku lakukan? Asteris wus. Pot bunga mengenai tubuhku. Aku terjatuh dengan luka di lututku. Hantu itu tertawa melihatku. Dia memegang leherku dan mengangkatku sangat tinggi dan membantingku di mobil. Asteris Brook, rasanya badanku sakit sekali. Aku mencoba memukulnya tetapi apa daya tenaga perempuan tak begitu kuat dibanding laki-laki. Aku mencoba menendang keras ke arah wajahnya, dan dia kesakitan. Asteris uhuk, kataku yang kesakitan. Aku berdiri dan berlari lagi. Terlihat air garam di sebelah tembok. Aku mengisi lagi air garam dan menyiramkannya ke tubuh hantu itu. Dia kesakitan dan pingsan. Aku mengatur nafasku yang terasa mau copot karena ketakutan. Aku berjalan pelan karena badanku masih sangat sakit sekali saat terbanting di mobil tadi. Tak berapa lama kemudian aku melihat peta lagi untuk memastikan sudah sampai mana aku. Ternyata tinggal 100 meter lagi aku sampai di studio musik. Aku mencoba membuka pintu utama tetapi terkunci. Aku harus bisa masuk. Terlintas di pikiranku untuk memecahkan kacanya. Aku melihat kursi kayu dan mencoba mengangkatnya lalu melemparkannya ke arah kaca. Asteris piak, kaca pecah begitu banyak. Aku membuka baju sekolahku dan mengikatnya di tanganku lalu membersihkan serpihan kacanya. Setelah bersih aku memakai bajuku lagi dan masuk ke dalam. Cory, di mana kamu? Sial, hantu itu sudah bangun dari pingsannya. Aku mempercepat langkahku masuk ke dalam dan mencari ruangan musik yang berada di sekitar sini. Aku berlari di koridor lalu terlihat loker besar dan aku bersembunyi di dalam loker. Kenapa dia hidup lagi sih? Keluhku dalam hati. Dia melewatiku, sambil melirik ke sana kemari. Karena tak menemukanku dia pun pergi. Aku membuka pintu loker dan masuk ke ruangan musik. Terlihat piano di atas panggung kata gadis itu dan aku harus menemukan jam miliknya agar dia bisa tenang. Aku mendekati piano itu, terlihat secari kertas, terdapat foto kamar ruangan 02. Mungkin di sana aku bisa mendapatkan jam kalung itu. Lalu aku keluar dari ruangan piano itu dan saat aku keluar, kakiku seperti ada yang memegang. Aku menoleh ke bawah, hantu setengah badan lagi. Aku mengambil botolku dan menyiramkannya. Lalu aku menendangnya dan lari. Sesampainya di kamar 02 terlihat kamar ini tertutup oleh kawat dan papan. Apa yang aku harus lakukan? Untuk membukanya, dan aku harus mencari tang untuk membukanya tapi ada di mana? Tangnya ada di atas panggung, lihat ke atas, kata gadis itu memberikanku petunjuk. Aku kembali ke studio musik, dan melihat ke atas terlihat ada tang di atas sana. Aku menaiki tangga, lalu aku harus melewati satu balok kayu untuk mendapatkan tang tersebut. Aku menyeimbangkan tubuhku, aku rentangkan tanganku seperti burung. Kulangkahkan kakiku dengan sangat pelan tapi pasti. Pelan-pelan dan asteris yups, akhirnya sampai. Aku mengambil tangnya dan turun ke bawah lewat tali yang berada di balok kayu. Aku kembali ke kamar 02, dan mencabut pakunya lalu mematahkan kawatnya. Dan aku buka pintunya, tetapi tidak bisa. Kenapa lagi ini? Pintunya terkunci, di mana aku harus dapatkan kuncinya. Atau mungkin berada di kamar anak itu. Aku kembali ke kamar anak kecil itu dan memeriksa lacinya. Terlihat kotak kecil berisi foto gadis itu dan ayahnya dengan sebuah kunci. Aku melihat foto anak dan ayah yang saling mencintai. Aku membawa kunci ini dan berlari kembali ke ruangan musik. Saat aku kembali, aku dihadang oleh dua hantu, satunya pakai palu dan satunya lagi hantu setengah badan. Aku mengambil air, tetapi tinggal sedikit sekali. Aku hanya bisa berlari menghindari mereka, tetapi hantu setengah badan itu terlalu cepat hingga kakiku dicakar olehnya. Aku terjatuh. Hantu setengah badan itu memegangku dengan erat. Hantu palu itu siap mengayunkan palunya ke arah wajahku. Tiba-tiba kupu-kupu berwarna biru terang mendekati mereka, dan mereka tersetrum lalu aku segera menjauh dari keduanya. Kupu-kupu itu terbang ke arahku, menempel di sakuku dan menjadi seperti bros. Tiba-tiba tubuhku bercahaya biru terang. Tiba-tiba panah terbentuk di belakang tubuhku dengan peluru biru.
Serang dengan panah ini, kata kupu-kupu. Aku menarik panah dengan tenagaku, dan Asteris wus. Panah mengenai tubuh mereka, tetapi mereka tidak mati, hanya terikat. Tapi tidak apa-apa untuk sementara waktu saja, aku berlari ke arah studio dan membuka pintu. Aku memeriksa kamar dan akhirnya aku menemukan jam. Aku menaruhnya di atas piano. Tiba-tiba hantu gadis itu dengan ayahnya datang memainkan piano itu dengan sangat merdu. Selesai memainkan piano, dia berbalik ke arahku dan mengucapkan terima kasih lalu terbang ke atas langit. Tiba-tiba, gempa datang lagi. Aku berlari keluar dari studio musik, tapi saat aku berlari, lantainya hancur dan aku jatuh ke bawah. Terlihat lagi lubang bercahaya dengan warna-warni, aku terjatuh masuk ke dalam lubang itu. Asteris wus, ahak, aku terjatuh di atas kasurku. Aduh, sakitnya punggungku, kataku yang kesakitan. Aku melihat ponselku, selamat Anda menyelesaikan game horor chapter 1. Apakah mau bermain lagi? Tanya game tersebut dalam ponsel. Aku melihat bateraiku low dan ini sudah pagi. Aku mencas ponselku dan siap-siap mandi lalu berangkat ke sekolah. Tamat. Itulah kisah Cory, yang terjebak dalam horor nyata di balik layar game. Sebuah pengalaman yang mengajarkan kita bahwa terkadang, batas antara fiksi dan realita bisa sangat tipis, terutama saat kita terlalu tenggelam dalam dunia maya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah merasakan pengalaman serupa, atau memiliki cerita horor yang tak kalah menegangkan? Bagikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian menyukai kisah Cory, subscribe ke channel Cerita Bayangan Malam untuk episode-episode horor lainnya, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap malam Jumat yang penuh ketegangan. Sampai jumpa di bayangan malam berikutnya.